Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Putri Wulandari, NIM 1930103069. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dan tata cara penerimaan peserta didik baru pada mata kuliah mikromanajemen. Berikut ini adalah rapat mengenai langkah-langkah penerimaan peserta didik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam melaksanakan rapat penerimaan peserta didik baru pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Mungkin langsung saja, tentunya dalam penerimaan peserta didik baru ada langkah-langkah atau prosedur yang akan kita lakukan. Untuk itu kita persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjelaskannya. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak Mahasiswaan. Untuk kata-kata mukadimah saya tumpahkan pada pembicara terdahulu. Baiklah, untuk langkah pertama kita akan membentuk sebuah tim penerimaan peserta didik baru, di mana untuk tim mungkin langsung saja saya tunjuk biar mempersingkat waktu, yaitu Ibu Leni, Bu Suci, dan Bu Rusmi. Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan berapa banyak peserta didik baru yang akan diterima sesuai dengan kapasitas kelas dan sarana prasarana yang kita miliki. Apakah ada opsi berapa banyak peserta didik yang akan kita terima? Izin berbicara, Bu. Dipersilakan. Di sini saya ingin memberikan opsi yaitu sebanyak 315 orang dikarenakan itu sudah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, Bu. Mungkin sekian opsi dari saya. Apakah masih ada? Izin, Silakan. saya setuju dengan Bu Benhara. Menurut saya itu sudah atas. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah setuju? Setuju. Baik, di sini kita sepakati bahwa kita akan menerima peserta didik baru sebanyak 315 orang. Selanjutnya kita akan mempersiapkan syarat-syarat untuk penerimaannya. Di sini sudah ada syarat-syarat untuk penerimaan peserta didik baru. Jadi kita nanti tinggal menyebarkan saja lagi. Berikutnya kita akan menyiapkan pengumuman tentang kapan dilaksanakannya penyeleksian dan tempat seleksi, serta penyediaan soal-soal. Pertama kita akan membahas mengenai kapan dilaksanakannya penyeleksian. Apakah ada opsi? Izin, Bu. Dipersilakan, Bu. Di sini saya mengopsikan waktu penyeleksiannya diadakan pada tanggal 6 Juni 2022 dikarenakan peserta didik tingkat SMP atau MTS telah selesai mengadakan ujian akhir, Bu. Apakah masih ada? Izin opsi, Bu. Dipersilakan. Izin, Bu. Di sini saya menguatkan opsi dari Ibu tadi. Saya setuju dengan pendapat Ibunya dikarenakan peserta didik baru menyelesaikan ujian, lebih baik kita juga cepat melaksanakan pembukaan untuk peserta didik baru, Bu. Soalnya sekolah kita juga akan selesai melaksanakan ujian akhir. Jadi bisa sama-sama selesai dalam waktu dekat, Bu. Dan persiapan yang akan kita siapkan juga tidak banyak, Bu. Bagaimana Ibu-Ibu yang lain? Apakah masih ada? Baik, kita sepakati tanggal 6 Juni 2022 untuk waktu penyeleksiannya. Dan untuk tempatnya di mana? Untuk kelasnya kita memakai ruang kelas 12 IPS 1 saja, Bu. Soalnya dekat juga dengan ruangan guru, peserta didik tidak susah mencari ruangan gurunya nanti, Bu. Mungkin itu. Oke, untuk soal ujiannya kita memakai soal tahun kemarin saja, dikarenakan kurikulum yang kita pakai masih sama dengan sebelumnya, yaitu sama-sama kurikulum K13. Untuk tesnya kita tetapkan memakai tes tulis dan wawancara, dan sekarang kita akan menetapkan kapan kita akan mengadakan wawancara dan ujian tulis. Apakah ada opsi? Silakan. Di sini untuk wawancara kita samakan saja tanggalnya dengan waktu penyeleksian administrasi, yaitu pada tanggal 6 Juni 2022. Dan untuk tanggal ujian tulisnya
kita adakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 7 Juni 2022. Bu, di sini saya setuju dengan pendapat Bu Rusmi, dikarenakan kalau kita adakan pelaksanaan ini lama-lama juga akan membuang waktu, Bu. Dikembalikan kepada kepala sekolah. Bagaimana yang lainnya? Setuju. Baik, untuk waktu pengumuman kelulusan dan pendaftaran ulangnya bagaimana kita laksanakan pada tanggal 8 dan 9 Juni, Bu? Setuju, Bu. Ditambah untuk pemilihan siapa yang akan lulus nantinya juga tidak akan memakan waktu yang lama juga. Betul juga. Baiklah, mungkin untuk rapat kita kali ini kita sudahi sampai di sini. Dan untuk tim penerima peserta didik baru bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan mulai dari sekarang. Untuk penutupan rapat kali ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Leni selaku pembuka rapat tadi. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kepala sekolah tentang langkah-langkah atau prosedur dalam penerimaan peserta didik baru. Saya sebagai pembuka rapat tadi mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya selesai ya, Ibu periksa dulu. Baik, Bu. Sudah lengkap, silakan ke situ untuk wawancara. Baik, Bu. Baiklah, berikutnya. Langsung aja. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya. Yang pertama, apa yang membuat Ananda tertarik untuk masuk ke sekolah ini? Itu saya jawab karena sekolah yang di sini sangat baik kualitasnya, apalagi kalau saya lihat sekolah ini tempat bagus, apalagi orang-orangnya yang saya lihat baik. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu coba ceritakan dari mana sekolah asal Ananda, tempat tinggal, pengalaman organisasi, serta kemampuan dan keahlian Anda. Yang pertama, saya tinggal di Sandung Bakar, alumni dari MTSN Sandung Bakar. Kalau dalam organisasi saya tidak ada. Itu aja, Bu. Baik, mungkin hanya itu saja wawancara kita pada hari ini. Saya izin dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Ya, Ibu berkasnya. Baiklah, sudah lengkap. Silakan menuju ke Ibu Eni untuk wawancara. Baik, Bu. Permisi. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa Anda tertarik untuk masuk ke sekolah ini? Karena yang saya lihat akreditasi di sekolah ini sudah Oke, selanjutnya yaitu coba ceritakan tentang diri Anda. Pertama itu nama serta sekolah asal. nama saya Fendi Kurnia, asal sekolah dari MTS 3 Pasaman Barat. Mungkin hanya itu saja wawancara kita pada hari ini. Mohon Anda tunggu lulus atau tidak lulusnya Anda ya. Baik, Bu. Baiklah, berikutnya. Ibu. Baiklah, sudah lengkap. Silakan menemui Ibu Rusmi untuk wawancara.
Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, langsung saja kita ke wawancaranya. Yang pertama, apa yang membuat Ananda tertarik untuk masuk ke sekolah ini? Nah, yang membuat saya tertarik untuk masuk ke sekolah ini Bu, karena lulusan di sini itu bisa melanjutkan ke perguruan yang baik Bu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu tentang diri Ananda, yang dimana pertama tentang nama, sekolah asal, serta pengalaman dalam organisasi Ananda. Baik Bu, nama saya Siti Khadijah. Sekolah asal itu SMP 3 Sitio, berasal dari Sitio. Kalau untuk pengalaman organisasi tidak ada. Baik, mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. Mohon menunggu untuk kelulusannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah, sudah lengkap. Silakan menemui Ibu ini untuk wawancara. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa Ananda tertarik untuk masuk ke sekolah ini? Kenapa saya tertarik masuk ke sekolah ini Bu? Karena akreditasinya menurut saya sudah bagus Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu ceritakan tentang diri Ananda, mulai dari nama, sekolah asal, serta pengalaman Ananda dalam organisasi. Baiklah, nama saya Zani Putri, asal sekolah dari SMPN 28 Komuko, pengalaman organisasinya. Oke. Mungkin itu aja wawancara kita pada hari ini. Mohon tunggu kelulusannya. Baik Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ujiannya tolong dikumpulkan ke depan. Baik Bu. Baik, semuanya sudah dikumpulkan. Sudah Bu. Bu. Silakan keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Bu, ini berkas-berkas tadi. Saya cek terlebih dahulu ya, Bu. Apakah berkasnya sudah lengkap semua? Insya Allah sudah Bu. Baik, silakan selanjutnya. Ini Bu. Sudah lengkap berkasnya? Rasanya udah Bu. Baik. Selanjutnya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Bu. Sudah lengkap berkasnya? Alhamdulillah sudah Bu. Baik. Silakan keluar dan selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah lengkap ya? Sudah Bu. Silakan keluar. Siap Bu. Baiklah, setelah praktek mengenai administrasi kesiswaan tadi, di sini saya sedikit menyampaikan materi mengenai administrasi kesiswaan. Pengertian administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan salah satu kegiatan dalam administrasi pendidikan. Mengapa ada administrasi kesiswaan? Karena siswa merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah.
Tujuan dari administrasi kesiswaan yaitu untuk menghasilkan keluaran atau lulusan sekolah yang benar-benar berkualitas. Administrasi kesiswaan atau disebut juga dengan administrasi peserta didik merupakan kegiatan yang direncanakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan: 1. Melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. 2. Dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. 3. Dapat memetakan asal siswa baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. 4. Dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan siswa atau peserta didik mulai dari siswa masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah karena lulus atau alasan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesiswaan ini yaitu penerimaan peserta didik, kebijakan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, pencatatan peserta didik, dan tata tertib peserta didik. Kegiatan dalam administrasi kesiswaan. A. Penerimaan siswa. Menurut Sucipto, penerimaan siswa adalah proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan siswa baru diantaranya membentuk panitia penerimaan siswa baru, penetapan daya tampung, penetapan persyaratan calon, seleksi calon, dan mengumumkan hasil tes. B. Pembinaan siswa. Pembinaan siswa adalah kegiatan pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan siswa diantaranya 1. Orientasi siswa baru. Bagian dari orientasi siswa baru ini diantaranya ada perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan penjelasan tentang fasilitas sekolah. 2. Pengaturan kehadiran siswa. Diantaranya adanya papan absensi harian siswa, buku absensi harian siswa, dan rekapitulasi absensi siswa. 3. Pencatatan siswa di kelas. Pencatatan siswa di kelas perlu dilakukan dalam rangka pembinaan siswa di kelas. Pencatatan yang dimaksud dapat berupa daftar siswa di kelas, grafik prestasi belajar, dan daftar kegiatan siswa. 4. Pembinaan disiplin siswa. Teknik yang digunakan dalam mendisiplinkan siswa yaitu teknik yang bersifat otoriter, permisif, dan demokratis. 5. Tata tertib sekolah. Menurut Sucipto, tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Disiplin siswa di sekolah dipraktekkan dengan cara pemberian ganjaran atau hukuman. 6. Promosi dan mutasi. Promosi adalah perpindahan siswa ke tingkat kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan promosi adalah promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai siswa. Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai, dan promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi. Dan mutasi adalah perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain dikarenakan alasan-alasan tertentu. C. Tamat belajar. Siswa akan mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah apabila sudah menamatkan semua mata pelajaran atau sudah menempuh kurikulum sekolah dengan memuaskan.
Peranan guru dalam administrasi kesiswaan dibagi menjadi 5. 1. Dalam penerimaan siswa, para guru dilibatkan untuk mengambil bagian. 2. Dalam masa orientasi, tugas guru membuat agar para siswa cepat beradaptasi. 3. Pengaturan siswa di kelas. 4. Dalam memotivasi siswa, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. 5. Dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Langkah-langkah penerimaan peserta didik baru. Langkah-langkah ini yang telah digunakan dalam mempraktekkan bagaimana penerimaan peserta didik baru tadinya. Adanya langkah yang pertama yaitu menentukan banyak murid yang akan diterima, menentukan syarat penerimaan, menyiapkan pengumuman tentang kapan dilaksanakannya penyeleksian dan tempat seleksi, serta penyediaan soal-soalnya. Melaksanakan penyeleksian atau tes melalui ujian tertulis maupun ujian lisan. Mengadakan pengumuman penerimaan, mengumumkan calon siswa yang akan diterima di sekolah tersebut, dan melaporkan hasil pekerjaan pada kepala sekolah. Dapat disimpulkan, administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan siswa, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Di dalam administrasi pendidikan, terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan tamat belajar. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan, guru mempunyai peranan-peranan, yaitu peran dalam masa orientasi, dalam penerimaan siswa, pengaturan siswa di kelas, dalam memotivasi siswa, dan dalam menciptakan disiplin sekolah. Dengan hal ini diharapkan semua komponen yang terlibat di dalam administrasi pendidikan dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Itulah praktek dan penjelasan materi tentang administrasi kesiswaan yang membahas mengenai penerimaan peserta didik baru. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.